Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Marta Mete, NIM 1012021051051, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas E semester 3. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang tokoh Henokh. Ayah Henokh adalah dalam Kitab Kejadian 5 ayat 16, 1 Tawari 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 37. Henokh merupakan salah satu kepala iman dan teladan iman yang luar biasa. Oleh karena itu, imannya itu berkenan kepada Allah. Namun kita akan mempelajari iman yang Henokh miliki itu agar kita pun dapat memilikinya. Iman Henokh, orang yang berkenan kepada Tuhan. Namun Henokh tertulis dalam Kitab Kejadian 4 ayat 16 sampai 18 adalah anak laki-laki kan yang pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Namanya Henokh berarti mendeifikasikan atau perkasa dan guru. Henokh anak Kain yang hidup tak jauh dari sifat ayahnya yang menjauhi dari Tuhan. Namanya seharusnya dideifikasikan untuk memuliakan Tuhan, berubah menjadi kebanggaan diri sendiri. Henokh yang berarti perkasa kebaikan berubah menjadi egois, keras kepala, dan fisik. Henokh yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian fisik terambil dalam Kitab Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Henokh lahir dari keturunan Set, menyerahkan diri kepada Tuhan, bahkan hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, dia memperanakan Metesula, dan hidup Henokh bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun kali. Setelah dia memperanakan Metesula dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Lalu dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat kepada Allah. Henokh membuat hidupnya berakrab dengan Tuhan. Hidup Henokh benar-benar luar biasa karena hidup sesuai dengan arti namanya, berserah atau patuh. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan cara amat nyata, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Pada awalnya Henokh seperti biasa sampai 65 tahun. Lalu dia ada sesuatu yang terjadi ketika memperanakan Metesula, dan selanjutnya dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun, seperti layaknya seorang kekasih yang setiap hari tidak pernah absen untuk berbincang-bincang dengan pujaan hatinya. Demikian Henokh selalu berbincang-bincang dengan Allah setiap saat. Bagiannya tiada hari tanpa berbincang akrab dengan iman. Iman Henokh bahkan Allah ada yang hidup dan Allah ingin berhubungan akrab dengan dirinya, membuat hidup bergaul dengan Allah. Iman Henokh mengacap perbuatan dosa. Rasul Yudas menulis pula tentang Henokh, juga tentang Henokh keturunan 7 dari Adam.
telah membuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang orang kudusnya hendak meyakini semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik mereka bukan lakukan, karena semua kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa dan orang yang berfasik di hadapan Tuhan terambil dalam Yudas 1 ayat 14-15. Kekudusan Henokh dilihat dari perilaku yang menjaga kesalahan hidup serta menjauh dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Hidup Henokh yang terus-menerus bergaul dengan Tuhan terjaga kesalahan adalah Henokh berkenan kepada Allah. Ia sangat senang. Ambil dalam Ibrani 11 ayat 5-6. Makna dalam diri sendiri. Makna dalam diri sendiri yang saya lihat adalah dari tokoh Henokh, orang-orang beriman kepada Allah dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 5 yang berbunyi, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita diharapkan dan buktikan dari sesuatu yang tidak lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahkan alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita telah terjadi dari dan apa yang tidak terjadi dilihat karena iman Habel yang mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Sebab terambil dalam kitab Ibrani 10 ayat 36 sampai 38, sebab kamu memperlakukan ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang kamu janjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang sesudah akan ada tanpa menanggung kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup yang oleh iman, dan apabila mundurkan diri, maka ia tidak berkenan kepada Allah. Makna dalam keluarga. Ayah Henokh adalah sebagai seorang ayah yang pasti meyakinkan gereja. Pendeta tugas sebagai teladan dalam gereja lingkungan sekitar terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Tetapi kalimat menasihat paling puncak pada ayat, jadilah teladan bagi orang percaya kepada dan perkataan dan tingkah lakumu. Tugas majelis adalah teladan melayani tingkat jemaat seperti Henokh yang menjadikan teladan kita. Yesus Kristus manusia tanpa berdosa hidup dunia ini selama 13 tahun. Bahkan selama hidup ia memberikan teladan, tetapi mati pun ia memberikan teladan untuk mengikuti jejak. Terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 21, anggota tubuh jemaat melayani Tuhan. Tugas sebagai guru adalah menjadi teladan. Seorang guru sangat penting dalam pendidikan. Hal itu berkenan teladan karena guru mempengaruhi kepribadian watak peserta didik yang terambil dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Tugas sebagai siswa. Kita harus menjadi teladan, mampu
Teladan terambil dalam kitab Filipi 2 ayat 20 ayat 6 sampai 8. Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan rendah hati dan tiada tara, karena Tuhan Yesus rela menyangkal semua kemuliaan Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 17 ayat 5. Puji-pujian menyembah para malaikat karena ia Bapa adalah satu-satunya. Kemudian kitab Yohanes 10 ayat 30. Kemuliaan Allah dan memegangkan kerajaan seorang raja. Jadi baik, demikian hasil pemaparan saya. Shalom.